Starlink. Jadi baru-baru ini publik tanah air baru saja dihebohkan dengan adanya Starlink atau internet cepat jalur langit. Eits, tapi bukan Starlink yang jualan kopi ya. Nah, bukan Starlink yang itu. Jadi baru-baru ini bos dari Starlink atau Elon Musk baru saja meresmikan Starlink yang ada di Puskesmas Denpasar, Bali. Lantas apa saja keunggulan dari Starlink? Apakah benar Starlink segesit itu? Dan apakah benar review-review yang ada di sosial media seperti ini, ataupun ini? Yuk kita lihat. Kenceng ini guys. Terus dia juga bilang ini masih belum maksimal karena tempat kita belum terbuka banget ya. Dan yang teman-teman bisa lihat, dia kan muncul bar nih, muncul garis. Dan garisnya sangat stabil seperti ini, Pak. Itu seperti mirip banget dengan koneksi internet kabel. Pada dasarnya saat ini satelit telekomunikasi di dunia terbagi atas 3 kategori, yakni geospatial orbit, medium earth orbit, dan low earth orbit. Perbedaan ketiga satelit ini adalah di letak ketinggiannya. Makin tinggi orbit satelit dari permukaan bumi, maka makin lebar pula cakupan sinyalnya serta makin lambat pula internetnya. Dan begitu pun sebaliknya. Starlink masuk ke dalam kategori low earth orbit atau orbit bumi rendah dan berada di ketinggian 563 km dari permukaan laut. Sehingga jika dibandingkan dengan satelit telekomunikasi lain, termasuk satelit geo seperti Satria 1 milik pemerintah dan satelit Merah Putih 2 milik Telkom, Starlink memang jauh lebih cepat. Satelit Starlink dapat memancarkan sinyal dari langit dan sinyalnya akan ditangkap oleh penerima sinyal atau VSAT yang berada di bumi. Kemudian, sinyalnya akan dipancarkan kembali ke perangkat elektronik. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara Starlink menghindar dari gravitasi? Jadi Starlink ini mengorbit sangat cepat. Perangkat yang satu ini dapat mengitari bumi hanya dalam waktu 90 menit dan didesain dengan berat hanya 260 kg. Ukurannya pun hanya sedikit lebar daripada sebuah meja. Per April 2024, Starlink sudah memiliki 5.900 satelit aktif yang tersebar di langit berbagai negara, sehingga dapat melayani seluruh penjuru dunia hingga pelosok sekalipun. Adapun pada 2024, Starlink menargetkan akan meluncurkan secara total 6.400 satelit. Hal ini pun yang kemudian menjadi pembeda utama antara Starlink dengan penyedia layanan internet kabel seperti mobile broadband dan internet rumah. Starlink pun mengklaim memiliki kecepatan unduh di kisaran 25 hingga 220 Mbps dan angka ini lebih cepat daripada rata-rata kecepatan download Indonesia yang hanya 24,96 Mbps. Starlink juga mengklaim bahwa layanannya tahan terhadap kondisi ekstrim di laut, tempat panas, hujan es, hujan lebat, hingga angin topan. Kalau gitu nggak heran kan kalau Starlink banyak dilirik dunia internasional? Starlink sempat digunakan Ukraina untuk komunikasi militer dalam perang, dan Starlink juga tengah membantu dunia pendidikan di Randa, Afrika. Tapi apakah benar Starlink sehebat itu? Dan apakah pada realitanya Starlink bisa secepat itu? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyediaan jasa internet berbasis satelit tidak akan lepas dari faktor geografis dan faktor cuaca. Apalagi yang kita lagi omongin sekarang adalah sebuah layanan di mana pemancar dan penerimanya berjarak ratusan kilometer jauhnya. Hal ini tentu berbeda dengan internet konvensional yang berbasis kabel. Alhasil, tempat peletakan VSAT seperti rumah yang terhalang lantai beton, hutan lebat, kondisi cuaca ekstrim seperti badai dan awan tebal menjadi salah satu penyebab kecepatan internet Starlink kerap tidak seperti yang dijanjikan. Tak heran, berdasarkan beberapa uji coba yang telah dilakukan, kecepatan internet Starlink hanya berada di angka 30 Mbps. Bahkan, saat penguji cobaan internet Starlink di Puskesmas yang juga dihadiri oleh Elon Musk, yakni bosnya sendiri, internet Starlink sempat nge-lag. Tapi apakah paket Starlink worth it untuk dibeli? Yuk kita lihat harganya. Jadi, paket rumah Starlink dapat dibanderol mulai dari harga Rp750.000 dengan kecepatan 300 Mbps. Kemudian, Starlink juga menawarkan paket perjalanan. Jika perjalanan dilakukan via darat, paket dibanderol dengan harga mulai dari Rp900.000, dan jika perjalanan dilakukan lewat laut, paket dibanderol dengan harga mulai dari Rp4,3 juta.
Namun biaya tersebut hanya berupa paket layanan per bulannya. Jadi untuk dapat menikmati internet Starlink, pelanggan juga harus memiliki perangkat VSAT atau stasiun penerima sinyal. Sementara jika dibandingkan dengan provider lain, seperti First Media, Biznet, IndiHome, dan juga XL Home, harga Starlink juga relatif mahal. Terlebih kecepatan internet Starlink saat ini masih belum merata. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Starlink bisa membawa sinyal ke wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Dan harapannya, Starlink pun dapat meningkatkan rata-rata kecepatan internet di Indonesia. Nah, gimana menurut kamu? Apakah dengan kecepatan internet Starlink yang saat ini, Starlink layak untuk dibeli? Dan terlebih, apakah kamu mau membelinya?